Kita mulai Pak Iksan ya. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas ya meskipun dengan segala keterbatasan di tengah-tengah pandemi corona saat ini. Saya ucapkan terima kasih yang terhormat kepada Ibu Irma sebagai narasumber. Beliau adalah Kepala Subbidang Pengembangan Usaha, Subdit Pengembangan Usaha Direktorat Produksi dan Usaha Budidaya, Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya. Kemudian sudah hadir juga Kepala Balai Besar Gondol, Pak Bambang juga hadir. Kemudian yang saya hormat, Waalaikumsalam Pak Bambang, semoga kita sehat selalu ya Pak. Yang kami hormati Pak Iksan, Kabid Penyuluhan, juga Mas Rija, Kepala Subbidang Penyelenggaraan Penyuluhan, staf bidang penyuluhan Puslatlu, juga Bapak Ibu penyuluh perikanan yang sudah hadir pada pagi hari ini. Untuk Zoom meeting pada hari ini yang akan disampaikan oleh narasumber yaitu terkait dengan sosialisasi Peraturan Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya nomor 48/DJPB/2020 tentang asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil. Sebelum kita mulai narasumber nanti menyampaikan paparannya, kami persilakan pada Kepala Bidang Penyuluhan Pak Iksan, mungkin ada pengantar yang ingin disampaikan. Kepada Pak Iksan kami silakan. Halo Pak Iksan. Halo Pak Iksan. Pak Iksan nggak dengar Pak, saya langsung narasumber saja, langsung materi. Om Faisal pengantar. Nggak usah. Langsung materi aja Pak, nggak usah langsung materi aja. Oke. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Ibu Irma untuk menyampaikan paparannya. Pada Ibu, kami silakan. Halo Bu. Ya, Pak Iksannya nggak jadi Pak. Silakan langsung aja Ibu Irma, kayaknya ini kendala ininya nih, sinyal nih kayaknya. Silakan Bu Irma. Halo. Ya, Bu. Pak Iksan nggak jadi. Pak Iksan nggak jadi. Dia nanti mungkin Oke. nanti menyusul ya. Silakan Bu. Baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Waalaikumsalam. Terima kasih kesempatannya untuk dari Puslatlu sudah mengundang kami pada hari ini untuk sosialisasi asuransi perikanan bagi pemuda ikan kecil. Di sini pesertanya penyuluh semua ya, Pak ya? Ya. Siap. Ya, seperti itu. Mungkin sebenarnya sudah ada yang pernah mendengar ya Pak, asuransi ini apa gitu, kegiatan apa, karena kegiatan ini sendiri sudah berjalan dari tahun 2017 Pak. Asuransi budidaya ini mungkin lebih dulu asuransi nelayan, tapi kami 2017 sudah mulai juga untuk asuransi budidaya. Tapi bedanya di asuransi nelayan itu asuransi jiwa, sedangkan kami di budidaya ini adalah asuransi usahanya. Mungkin bisa dilanjut Pak?
Oke. Nah, ini gambaran Pak untuk tahun 2019. Ke-20. Nah, itu kita ada di 25 provinsi, 132 kabupaten kota. Nah, dari tahun ke tahun perkembangan jumlah kabupaten kota yang untuk ikut asuransi ini juga semakin meningkat. Dari tahun 2017 hanya 37 kabupaten kota, lalu di tahun 2008 kota, dan di tahun 2019 132 kabupaten kota. Jadi ini masih pertanggungannya 1 tahun dan masih berlanjut. Terputus ya, Bu ya? Nanti. Ya, Bu. Halo. Agak terputus ya, tadi, lanjut. Bu. Ya, lanjut, Pak. Ya, ya. Oh ya, lanjut Pak, silakan. Ya, lanjut Pak. Oke, ini dasar hukumnya untuk kegiatan asuransi kita. Sebelumnya Pak, asuransi kita dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 dan Permen KP-nya Nomor 18 Tahun 2016. Itu dasar hukum kita, karena di undang-undang tersebut disampaikan bahwa pemerintah pusat maupun pemerintah daerah mempunyai sesuai dengan kewenangannya harus melakukan perlindungan terhadap pembudidaya ikan. Nah, kenapa di sini ada bantuan premi asuransi hanya untuk pembudidaya ikan kecil? Karena sesuai amanat undang-undang yang bisa difasilitasi oleh pemerintah untuk mendapatkan bantuan itu hanya pembudidaya ikan kecil. Jadi bukan berarti pembudidaya ikan non kecil itu tidak bisa mengikut asuransi, bisa, tapi bukan bantuan. Jadi preminya tidak dibayarkan oleh pemerintah, dan itu sudah ada asuransi komersil yang bisa diakses oleh pembudidaya non kecil, seperti itu. Lanjut Pak. Oke, nah tujuannya ini kurang lebih seperti ini Pak. Kita ada untuk jaminan perlindungan. Itu intinya. Kami ingin asuransi ini bisa melindungi usaha para pembudidaya ikan kecil yang dilakukan oleh para pembudidaya ikan kecil. Yang kedua adalah membangun kesadaran untuk ikut asuransi. Jadi kami harapkan setelah mendapatkan bantuan dari kami, setelah nanti selesai masa pertanggungannya, bisa mengakses asuransi secara mandiri, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya, ini yang paling penting, dengan adanya asuransi, ini diharapkan bisa memberikan santunan atau ganti rugi jika usahanya mengalami kegagalan. Kegagalannya seperti apa, nanti ada di slide selanjutnya. Jadi bantuan kami adalah bantuan pembayaran premi asuransinya selama 1 tahun. Lanjut. Nah, pembudidaya ikan kecilnya itu adalah pembudidaya ikan kecil yang seperti apa? Kriterianya ini juga sesuai undang-undang. Di Undang-Undang Nomor 7 2016 ini ada. Kriterianya adalah yang pertama adalah usahanya itu harus menggunakan teknologi sederhana. Yang kedua, usaha pembudidaya yang dilakukan untuk pembesaran ikan. Jadi asuransi kami ini baru untuk pembesaran ikan. Seperti kita tahu kan segmentasinya ada mulai dari pembenihan dan pembesaran. Nah, tapi asuransi ini baru untuk pembesaran. Kriteria lahannya maksimal 2 hektar untuk usaha pembudidayaan ikan air tawar dan maksimal 5 hektar untuk usaha pembudidayaan di air payau. Lanjut. Next. Oke. Nah, ini persyaratannya, Pak. Yang pertama adalah harus terdaftar dalam database KUSUKA. Jadi terdaftar KUSUKA. Dalam artian sudah divalidasi. Jadi yang sudah dicetak kartunya lebih baik. Tapi kalau belum dicetak kartunya, di persyaratan kami, di form yang kami berikan itu harus dilampirkan e-KUSUKA-nya. Yang kedua, diutamakan pembudidaya ikan yang sudah mempunyai sertifikat CBIB. Tapi ini diutamakan. Yang ketiga tadi seperti sudah saya sampaikan, yaitu luas lahannya dan teknologi sederhana. Dan bukan kepala desa, perangkat desa, ASN, ataupun penyuluh. Dan tidak pernah mendapatkan program
asuransi, atau sudah pernah tapi sudah berakhir masa berlakunya atau risiko yang dijamin berbeda. Dalam artian yang peserta kemarin masih masa pertanggungan dari 20 Desember 2019 sampai 20 Desember 2020 itu tidak boleh diusulkan untuk bantuan asuransi di tahun 2021 ini. Lanjut. Oke, ini mekanisme pendaftarannya. Jadi setelah pembudidaya ikan diinput dalam Kusuka, jadi seperti biasa kami akan bersurat untuk meminta usulan. Jadi usulannya bisa disampaikan langsung oleh pembudidaya ataupun difasilitasi oleh dinas. Dan ini sedang berlangsung seperti yang kami lakukan saat ini. Usulan sudah masuk dari beberapa kabupaten kota. Ini sedang kami verifikasi. Setelah itu yang lolos verifikasi nanti akan kami ikutkan untuk proses pengadaan barang jasanya. Itulah nanti yang setelah ada penyedianya, siapa perusahaan asuransinya, yang akan diverifikasi lebih lanjut oleh perusahaan asuransi dan juga dinas. Setelah itu baru akan kami SK-kan sebagai penerima. Dan setelah ada SK, baru nanti kartunya akan didistribusikan oleh perusahaan asuransi. Lanjut. Nah, ini komoditasnya. Jadi seperti tadi saya sampaikan, komoditasnya itu kita usahanya pembesaran, komoditasnya baru udang atau polikultur, bandeng, nila, patin, dan lele. Ini semua usaha pembesaran. Dan di kolam atau tambak. Jadi khusus lele itu kolam tanah atau kolam terpal. Jadi KJA belum bisa ikut asuransi, ataupun karamba belum bisa ikut asuransi. Hanya di kolam atau tambak. Lanjut. Nah, risikonya apa? Seperti tadi saya sampaikan, jika terjadi risiko bisa mendapatkan ganti rugi, ada dua, yaitu bencana alam dan wabah penyakit ikan. Bencana alam di sini antara lain ada banjir, tapi itu tidak termasuk banjirop. Ya, lanjut. Oke, ini selanjutnya untuk jangka waktu pertanggungannya tadi sudah saya sampaikan, ini 1 tahun, jadi berlakunya sejak kartunya memang disampaikan, nanti di kartunya itu ada masa pertanggungan, jadi tidak usah khawatir walaupun ini seperti tahun ini, tahun 2020, nanti sudah akan sudah berlanjut verifikasi dan nanti sudah implementasi, misalnya realisasinya nanti September, itu akan berlangsung sampai September tahun berikutnya, 1 tahun berikutnya. Jadi bukan hanya tahun berjalan 2020 ini. Nah, bagaimana kriterianya bisa mendapatkan ganti rugi? Yaitu jika terjadi kegagalan usaha, karena 2 risiko tadi, tapi minimal kerusakan atau kematian ikan atau kehilangan ikannya, dalam hal ini banjir, itu sudah mencapai minimal 50% ke atas. Minimal 50% ke atas, seperti itu. Lanjut. Oke, nah ini untuk nilai premi dan santunan, ini gambaran, ini juga sudah tercantum di Juknis kami. Jadi untuk nila dan lele, hitungan kami adalah per 200 meter persegi, dan itu hitungannya 3 siklus. Jadi preminya kami hitung 1 tahun itu 3 siklus, dan itu termasuk nanti ketentuan untuk klaimnya. Jadi dalam 1 tahun boleh 3 kali klaim. Minimal luas lahan yang diusulkan itu 100 meter persegi. Nah, untuk patin minimal 250 meter persegi, hitungannya 2 siklus. 2 siklus itu berarti dalam 1 tahun boleh maksimal klaim 2 kali, dan luas minimal lahannya boleh diusulkan 120 meter persegi. Sedangkan untuk usaha air payau itu hitungannya yang udang dan untuk polikultur itu 3 kali siklus. Jadi 1 tahun boleh 3 kali klaim maksimal. Dan luas lahannya minimal 2000 meter persegi. Nah, ini contoh untuk simulasi perhitungan premi dan klaimnya. Jadi contohnya Nila tadi yang sebelumnya Pak. Nila tadi misalnya dia punya setelahnya Pak. Dari jam. Oh, ini pengaruh kalau menunggu dari dibagi jam 11. Misalnya dia punya luas lahannya 200 meter persegi. Nah, dia boleh klaim jika yang terkena dampak adalah minimal 50%-nya. Dalam artian 50% dari 200 meter persegi, yaitu 100 meter persegi, itu baru bisa klaim. Nah, dan untuk udang, contohnya luas lahannya 2 hektar. Luas lahannya 2 hektar, dia klaimnya sudah 1,67 hektar.
Karena rata-ratanya tadi per hektar untuk udang dan polikultur, berarti di sini di Juknis ada ketentuan, jika sudah melewati 50% dari batas rata-rata, itu bisa dihitung langsung 2 kali lipat. Dalam artian di sini untuk premi dan santunnya tidak proporsional. Dalam artian sudah mestinya kan 2 kali lipatnya itu 2 hektar. Tapi karena dia sudah melewati batas dari 1,5 hektar, itu sudah dihitung 2 kali lipat. Seperti itu. Lanjut. Nah, ini untuk mekanisme klaimnya, Pak. Jadi jika terjadi risiko, itu 1 kali 24 jam, pembudidaya harus melaporkan kepada dinas atau penyuluh. Nah, yang paling penting itu harus buat dokumentasi. Itu penting, dokumentasi. Nah, langsung lapor kepada perusahaan asuransi dengan media komunikasi yang tercepat. Bisa WA, ataupun bisa SMS, ataupun telepon. Nah, maksimal 7 hari kerja itu sudah harus membuat laporan tertulis kepada perusahaan asuransi, dan itu juga sudah ada formnya. Nah, setelah itu dalam waktu 14 hari kerja sejak terjadi resiko, semua dokumen klaim itu harus diterima oleh perusahaan asuransi. Itu penting. Dan yang menyampaikan di sini adalah melalui dinas untuk dokumen klaimnya. Nah, setelah diterima oleh perusahaan asuransi, ini yang paling penting, harap diminta tanda terima dokumen lengkap. Karena itu bukti memang dokumen sudah lengkap. Karena maksimal 3 hari setelah dokumen lengkap, itu sudah harus terbit berita acara keputusan klaim. Jadi klaimnya diterima atau ditolak. Kalau klaimnya diterima, berarti maksimal 14 hari kerja dari berita acara keputusan klaim itu, santunannya sudah harus dibayarkan, dan itu langsung kepada rekening pembudidaya. Nah, dalam artian tidak ada jawaban dalam waktu 3 hari kerja tersebut, dianggap klaimnya diterima, dan itu Bapak Ibu bisa langsung follow up ke perusahaan asuransinya bahwa ini santunannya harus dibayarkan. Lanjut. Ini dokumen klaimnya juga tidak banyak. Yang pertama adalah fotokopi KTP dan kartu peserta asuransi. Jadi bukti kepemilikan nanti para pembudidaya memang sudah diikutkan oleh menjadi peserta asuransi, menjadi penerima bantuan premi adalah mendapatkan kartu asuransi. Dan juga asli atau fotokopi surat keterangan terjadinya musibah dari dinas. Ini yang paling penting. Jadi dinas yang harus bisa memverifikasi dan menyatakan bahwa memang pembudidaya tersebut sudah bisa melakukan klaim. Yang selanjutnya, fotokopi buku rekening atas nama peserta asuransi, karena santunan langsung dibayarkan ke rekening peserta. Dan yang selanjutnya, jika ada yang meninggal, namun selama usahanya masih berjalan, itu bisa disampaikan ahli warisnya seperti apa. Tapi saat pembudidaya tersebut yang menjadi peserta memang meninggal, harus segera dilaporkan kepada perusahaan asuransi. Jadi tercatat ahli warisnya siapa, dengan catatan usahanya masih berjalan. Lanjut. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, formulir pelaporan klaim ini ada di Juknis. Jadi para pembudidaya bisa dibantu, tidak perlu membuat kalimat sendiri, sudah ada formnya. Lanjut. Nah, ini surat keterangan dinas yang harus diisi oleh dinas yang membuktikan bahwa memang sudah mencapai 50% untuk ketentuan klaimnya. Ini juga sudah ada di Juknis. Lanjut. Nah, oke, ini peran dinas provinsi dalam artian sudah tentu mendukung kelancaran pelaksanaan APIK ini dan juga melakukan sosialisasi bersama-sama kami dan juga kabupaten kota dan juga bisa mengajukan usulan. Lanjut. Untuk peran dinas kabupaten kota juga sama, kurang lebih ini adalah yang paling penting melakukan pendataan inventarisasi calon pembudidaya ikan kecil yang ingin diikutkan sebagai peserta asuransi. Selanjutnya melakukan pembudidaya ikan kecil untuk melakukan input data ke aplikasi bantuan pemerintah. Karena seperti kita ketahui, kita juga ada aplikasi bantuan pemerintah. Di situ boleh pembudidaya yang ingin ikut asuransi, ingin menjadi calon penerima bantuan asuransi, bisa langsung mendaftar di aplikasi bantuan pemerintah. Jika terdapat kesulitan, mohon difasilitasi oleh Dinas Kabupaten Kota. Lanjut. Sama halnya dengan Dinas Kabupaten Kota, di sini petugas pendamping juga mempunyai peran yang sama. Jadi bisa memfasilitasi pembudidaya ikan yang ingin melakukan permohonan bantuan melalui aplikasi bantuan pemerintah. Dan yang paling penting nanti,
setelah ada perusahaan asuransi, setelah kami proses pengadaan barang jasa, ini harus melakukan verifikasi dengan perusahaan asuransi. Karena setiap sudah verifikasi akhir, itu ada form berita acara verifikasi yang harus ditandatangani oleh dinas dan juga perusahaan asuransi. Lanjut. Oke, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bu Irma yang sudah menyampaikan paparan kaitan dengan sosialisasi asuransi perikanan bagi pembudidaya ikan kecil. Selanjutnya kepada Bapak Ibu penyuluh, apabila ada yang ingin ditanyakan kaitan dengan asuransi budidaya ikan kecil ini, kami persilakan. Kami batasi untuk sesi pertama ini 3 penanya ya. Sebutkan nama dan asal kabupaten kotanya. Belum. Udah mulai, sekarang udah diskusi. Dari Kabupaten Banyumas, Pak. Dari Kabupaten Banyumas. Halo? Halo? Halo Bu, silakan Bu. Saya Hotoh. Ya, saya Hotoh dari Kabupaten Banyumas, Pak. Ya, silakan. Ya, ingin menanyakan, apakah untuk terutama di kabupaten kami ini banyak mengalami kematian gurame, Pak. Untuk budidaya gurame sangat banyak mengalami masalah, terutama masalah penyakit dan mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Nah, apakah untuk gurame ini sudah bisa mulai diikutkan program asuransi, Pak? Ya. Terima kasih Bu. Terus Bu? persyaratannya apakah sama dengan yang nila dan lele atau bagaimana? Gitu. Ya. Itu aja Bu. Terima kasih. Iya, sementara itu dulu Pak. Dari mana tadi Bu? Maaf Bu. Dari Kabupaten Banyumas, Hotoh Suraihanah, Kabupaten Banyumas. Oh ya. Silakan kepada Bu Irma untuk menjawab. Baik, saya pernah sosialisasi di Banyumas ya Bu? Iya, pernah Bu. Kami sudah pernah ketemu, masih ada fotonya Bu. Oke, ya kami sudah. Jadi memang idealnya memang asuransi ini bisa mengcover semua komoditas budidaya. Tapi memang perlahan-lahan harus kami rancang dulu Bu untuk komoditas lainnya. Jadi yang kami pilih awal memang komoditas yang istilahnya memang lebih prioritas. Tapi mudah-mudahan ke depannya gurame nanti bisa juga di-cover oleh asuransi ya Bu ya. Ya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Irma dan Bu Kotoh tadi atas pertanyaannya dan jawabannya. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Ibu penyuluh yang lain. Sebutkan nama dan asalnya. Ya. Sumba Timur, Pak. Sumba Timur ya. Dengan siapa Pak? Siang. Dari Sumba Timur dulu silakan. Dengan Pak siapa? Terima kasih. Terima kasih Pak Sofyan. Ini dengan Pak Askar dari Sumba Timur. Oke, ini Perikanan Bantu Sumba Timur. Ya, silakan Pak Askar. Gini Pak, saya mau tanya terkait dengan asuransi. Ini saya mau tanya ke Ibu Irma, kenapa asuransi pembudidaya ini hanya khusus untuk perikanan darat saja, Bu? Sedangkan resiko terbesar itu sesungguhnya ada di laut. Kenapa asuransi perikanan terkait dengan budidaya rumput laut kok belum ada sampai hari ini? Kira-kira seperti apa sih Bu itu terkait dengan asuransi pembudidaya rumput laut itu kok sampai hari ini juga tidak diakomodir gitu Bu? Boleh lihat Pak Askar yang mana ya? Pak Askar yang mana? Ada nggak? Askar ya. Wajahnya yang mana? Oke, terima kasih Pak Askar. Jadi gini Pak,
Ya, kembali lagi kepada kriteria yang bisa mendapatkan bantuan premi asuransi ini adalah pembudidaya ikan kecil. Oleh karena itu, kriteria pembudidaya ikan kecil di undang-undang antara lain menggunakan pakan alami dan padat tebar rendah. Nah, itu juga salah satunya tadi seperti saya sampaikan kepada Banyumas, kita baru komoditas yang terbatas dan juga untuk laut kita juga belum ada komoditas laut. Karena kami juga harus berhati-hati memilah mana memang yang usaha pembesaran itu masih tergolong kepada kategori teknologi sederhana. Kalau di laut kan di KJA biasanya sudah padat tebarnya bukan padat tebar rendah ya Pak ya. Nah itu juga menjadi kami sedang menjajaki kira-kira usaha budidaya laut komoditas apa yang bisa di-cover oleh bantuan premi asuransi ini. Seperti itu Pak. Tapi mudah-mudahan ke depannya nanti ada usaha budidaya laut yang bisa di-cover oleh asuransi. Tentunya dengan kriteria teknologi tadi sederhana ya Pak ya. Terima kasih. Ya mungkin salah satunya rumput laut itu Bu. Untuk Sumba Timur kan dominannya rumput laut. Oke, siap. Ini kami sampaikan rumput Usulan, laut Bu, sedang usulan. ya sedang kami sedang kami siapkan untuk produknya. Sudah berjalan. Mudah-mudahan tahun depan bisa implementasi rumput laut ya Pak ya. Makasih Bu. Iya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Askar. Yang ketiga, silakan. Yang ketiga, nanya yang ketiga, Bapak Ibu. Selamat siang. Oh ya, silakan. Bu Yosi ya. Dari mana Bu? Iya, Silakan, dari Bu. Kabupaten Pulang Pisau, Pak. Oh ya, silakan. Ya, selamat siang semuanya. Mohon izin untuk bertanya. Untuk kriteria penerima bantuan asuransi ini kan, bantuan pemerintah ini kan termasuk salah satunya tidak pernah mendapatkan program asuransi dari kementerian ya Pak. Yang saya mau tanyakan di sini adalah di Kabupaten Pulang Pisau ada beberapa pelaku usaha atau pelaku utama itu yang kegiatannya selain dia sebagai nelayan, saat ini mereka usaha tambahannya itu adalah budidaya. Nah, memang di Kabupaten Pulang Pisau untuk nelayan kan memang sudah mendapatkan bantuan asuransi nelayan. Yang saya mau tanyakan di sini apakah kategori ini memang untuk pelaku utama ini tidak bisa dimasukkan untuk penerima bantuan pemerintah untuk pembudidaya kecil atau suatu saat ke depannya bisa akses sendiri seperti itu, Ibu Irma atau Pak Asep. Terima kasih. Sekian dari Kabupaten Pulang Pisau. Ya, terima kasih Bu Yosi. Langsung aja Bu Irma. Oke, terima kasih Ibu Yosi. Maaf tadi Ibu sampaikan dia pernah dapat asuransi nelayan. Iya, betul Bu. Nah, ini yang harus hati-hati juga. Mohon Bapak Ibu penyuluh, terdaftar di Kusukanya dia sebagai apa profesinya? Untuk utamanya nelayan, tambahannya pembudidaya. Nah, yang kami utamakan di sini yang bisa ikut asuransi yang memang profesi utamanya adalah pembudidaya, ya Bu ya. Jadi memang harus diprioritaskan mana yang nelayan, mana yang pembudidaya agar tidak double juga mendapatkan bantuannya seperti itu, ya Bu ya. Kalau misalnya aksesnya pribadi Bu, bisa? Asuransi usaha yang sekarang baru ada untuk komersial itu baru untuk komoditas udang Bu. Kalau komoditas udang sudah ada asuransi komersial dan itu bisa diakses. Boleh. Baik. Ya, terima kasih Bu. Ya. Terima kasih Bu Yosi. Yang pertama sudah kita lewati sesi yang pertama. Yang kedua silakan Bapak Ibu, 3 penanya yang ingin bertanya silakan. Mungkin ingin ditanyakan tadi dijelaskan oleh narasumber ada 25 provinsi ya. Lokasi yang diberikan asuransi, apakah yang lainnya mungkin ada Bapak Ibu di tempat lain yang tidak masuk di situ? Silakan kalau ingin ditanyakan silakan Bapak Ibu. Silakan Pak. Bapak Ibu. Yang ingin ditanyakan? Pak Iksan, mohon maaf saya mau tanya Pak Iksan. Ya, dari mana Pak? Dari Pasuruan. Namanya siapa Pak?
Pak Safilana, Pak. Pak Sapril, silakan Pak. Langsung ke narasumber Pak. Silakan. Terima kasih Pak yang terkait masalah ini tadi apa jenis risiko. Tadi sudah disampaikan bahwa yang bisa mendapatkan asuransi premi sudah saja yang yang kena musibah banjir dan kena penyakit. Yang kami tanyakan terkait masalah kena penyakit, Pak, apakah data dukungnya ini harus menggunakan data lab bahwa betul-betul udang yang dipelihara itu kena penyakit itu harus didukung data lab atau hanya sekedar surat keterangan dari dinas. Satu. Kemudian misalnya para pembudidaya ini tingkat serangannya sekitar 50%. Apakah nanti tetap mendapatkan hak penuh dari premi asuransi? Terima kasih Pak Iksan. Terima kasih Pak Safril. Langsung ke Ibu Irma. Iya. Terima kasih Pak Syafil. Jadi tahun 2017 memang untuk penyakit itu kami syaratkan harus ada uji lab. Tapi kami evaluasi itu memberatkan bagi pendidikan kecil. Jadi sejak tahun 2018 tidak ada lagi persyaratan uji lab untuk penyakit. Jadi sama dengan bencana alam, data dukungnya adalah surat keterangan dari dinas. Nah, tadi selanjutnya apa Pak? Kalau 50% gimana Pak maksudnya? Pak diganti semua ya tadi. Misalnya tingkat serangannya itu hanya sekitar 50%, apakah tetap mendapatkan premi asuransi secara penuh? Jadi gini Pak, preminya kami bayarkan berdasarkan luas lahan yang waktu awal memang diusulkan kepada kami. Seperti tadi contoh nila Pak. Nila kan minimal 100 meter persegi yang boleh diusulkan. Nah, itu rata-rata perhitungan premi dan santunannya kami ada 200 meter. Tapi walaupun dia hanya 100 meter, itu tetap dihitung satu. Jadi tetap preminya sebagai contoh premi untuk nila itu 135.000 per 200 meter. Walaupun dia waktu diusulkan kepada kami hanya 100 meter, tetap kami bayarkan preminya 135.000. Itu kami anggap untuk selanjutnya berlaku ketentuan yang tadi Pak, 50% ke atas dari rata-rata itu sudah dianggap kelipatannya seperti itu. Tapi contohnya nih 200 meter, kalau 2 kalinya itu kan berarti 400 meter ya Pak. Jadi tadi preminya 135.000 dikali 2 berarti yang kami bayarkan 270.000 ya untuk 400 meter persegi. Nah, jika luas lahannya 300 meter persegi itu sudah kami anggap 2. Jadi kami bayar juga 270.000. Tapi jika luas lahannya hanya 250 itu masih kami anggap 200. Masih kami anggap 135.000. Seperti itu, Pak. Nah, begitu juga dengan santunannya, Pak. Seperti itu hitungannya. Oke, terima kasih. Mana Pak? Udah jelas Pak Sapril? Udah jelas ya? Cukup jelas ya? Ya, sudah jelas Pak Iksan. Terima kasih banyak. Oke. Ya, makasih Pak. Yang selanjutnya, silakan Bapak Ibu, 2 penanya lagi. Kota yang Barat, Pak. Ya, Pak Rianto, Pak. Pak Rianto Kobar, ya silakan ya. Pak. Dari mana Pak? Kota Pareng Barat, Pak. Oh, Kalimantan ya. Tengah. Silakan Pak. Yang kami tanyakan, program ini kan tentunya akan kami sampaikan ke pelaku utama, Pak. Namun demikian yang perlu kami tanyakan, apakah ini semua kabupaten kota ini ada alokasinya, Pak? Ada jatahnya? Itu yang pertama. Keduanya, apakah perusahaan asuransinya juga sama dengan ini, dengan yang menangani asuransi nelayan? Dalam arti ada Jasindo. Masalahnya kemarin ada beberapa pembudidaya yang sudah tanya duluan. Karena kemarin ada musibah banjir ya. Jadi mereka pembudidaya itu ada yang berinisiatif tanya apakah seandainya kami ini ikut asuransi bisa nggak Pak, meskipun mandiri gitu. Nah tapi tadi sudah dijelaskan yang bisa mandiri itu baru gudang ya. Itu. Nah selanjutnya Pak, untuk Kota Waringin Barat ini kami laporkan bahwa sebenarnya yang paling dominan untuk budidaya perairan darat ini itu di usaha keramba, Pak. Harapan kami ke depannya mudah-mudahan bukan hanya kolam,
dan Tambak, tapi juga Keramba bisa difasilitasi. Oke, makasih Pak. Itu aja. Oh, ya. Terima kasih Pak Rianto. Silakan Bu Irma. Untuk tadi yang pertama saya jawab Karamba dan KJA belum ya Pak ya, karena salah satu alasan video nih juga lebih sederhana. Yang kedua, kita lihat lingkungannya Pak. Kalau di kolam atau tambakan itu lebih terjaga ya Pak. Sedangkan kalau di Karamba ataupun KJA itu kan perairan umum. Nah, itu juga menjadi salah satu concern kami. Pasti nanti untuk klaimnya harus lebih ekstra karena banyak faktor, tidak hanya dari faktor yang internal sendiri dari pembudidaya, tapi juga dari eksternalnya karena itu perairan umum. Tapi mudah-mudahan kedepannya nanti bisa di-cover juga oleh asuransi. Nah, tadi yang kuota, pada prinsipnya kami dari awal meminta usulan kepada kabupaten kota ataupun provinsi, itu silahkan diusulkan, tidak ada kuota. Yang jelas nanti kami melihat seberapa banyak usulan yang masuk. Kalau memang bisa meng-cover semua, kami sangat senang. Tapi seperti tadi kami sampaikan, di tahun 2019 itu ada 132 kabupaten kota. Nah, kami berusaha bagaimana caranya usulan yang masuk itu bisa kami ikutkan semua. Jadi walaupun harus terbagi-bagi kuotanya, tapi paling tidak semua yang mengusulkan, yang lolos verifikasi itu bisa kami ikutkan. Sejauh ini yang sudah masuk usulan dari 69 kabupaten kota. Ya, ini mungkin salah satu kendalanya juga identifikasi verifikasi karena kondisi kita saat ini, jadi mungkin belum banyak yang mengajukan usulannya. Mudah-mudahan dengan tidak banyaknya usulan, nanti usulan dari Bapak Ibu, kami berusaha mengcover semua usulan yang masuk yang lolos verifikasi, seperti itu. Walaupun hanya ada satu peserta, seperti tahun lalu mungkin seperti di Nganjuk atau Blora, tapi kami tetap ikutkan. Karena kami ingin semakin memperluas asuransi ini, untuk bisa mengenalkan asuransi ini ke semua kabupaten kota. Seperti itu, Pak. Itu yang mandiri, Bu. Gimana, ya? Gimana, Pak? Yang mandiri perusahaan asuransinya sejauh ini kami masih dengan konsorsium, Pak. Konsorsium itu untuk leadernya adalah Jasindo, seperti itu Pak. Jadi kita belum tahu nanti tahun 2020 ini proses pengadaannya, ya nanti kami lihat setelah proses pengadaan apakah masih tetap yang sama seperti tahun sebelumnya ataupun yang baru, seperti itu Pak. Cukup jelas Pak Rianto? Yang untuk udang ya Pak ya. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Jadi Bu Irma, kalau penyuluh nanti mengusulkan dipersilakan ya Bu ya. Misalkan ada dari pelaku utamanya yang sudah memenuhi syarat untuk kira-kira memenuhi syarat untuk diajukan bisa ya. Gimana Pak? Terputus tadi Pak? Ya. Mungkin dari penyuluh ada usulan pelaku utamanya yang sudah diperkirakan memenuhi persyaratan yang dijelaskan Ibu tadi, mungkin bisa diusulkan ya Bu ya. Iya. Karena mereka jadi pada prinsipnya surat kami sudah sejak awal Maret Pak, di situ ada format yang harus dilengkapi, dan sebenarnya batas waktunya itu sampai kemarin 3 April, tapi kami sudah perpanjang lagi, kami terima usulan sampai 21 April. Enggak, masih Pak, 21 April masih kami tunggu. Jadi Bapak Ibu penyuluh yang ingin mengajukan pelaku utamanya masih ada waktu ya Bu ya. Oke, makasih Bu Irma. Diperpanjang sampai 21 April. Yang lainnya mungkin satu lagi ya pertanyaan. Satu penanya lagi, silakan. Ada lagi? Apa masih ada waktu Bu Irma? Atau kita cukupkan? Boleh, silakan Pak. Masih. Silakan Bapak Ibu yang ini kesempatan. Silakan. Masih ada kesempatan waktu untuk bertanya. Silakan Pak, Bapak Ibu. Atau dari Satmingkal Gondol, Mas Wawan, ada pertanyaan?
silakan. Mas Wawan ini kayaknya off Pak tadi. Oh, ya. Sinyal dia Pak. Oh gitu, ya. Keluar dari ini Pak. Pak Bambang masih gabung? Mohon maaf Pak, boleh nambah tadi Pak. Tadi Oh, ada ya. lupa yang belum ditanyakan. Silakan Bu. Untuk Gurame kira-kira bisa diakomodir di tahun kapan ya Bu? Apakah tahun depan? Karena kami banyak sekali menerima pertanyaan dari pembudidaya, terutama di wilayah Banyumas kan sejak tahun 2018, 2019 ini kematian luar biasa. Bahkan kami untuk induk itu sekarang sangat mengalami kesulitan. Terus sekarang akhir-akhir ini juga sedang terjadi lagi kematian benih gurame. Iyalah itu kan sangat memberatkan, ibaratnya kalau dapat asuransi itu sangat membantu sekali untuk mereka begitu Bu. Jadi kalau kami dapat pertanyaan, kami jawabannya bagaimana kira-kira ya Bu? Mungkin untuk selanjutnya kami baru rumput laut Bu yang akan selanjutnya kami untuk prioritaskan. Untuk gurame untuk tahun depan mungkin belum Bu. Ya, tahun ini dan tahun depan belum ya, seperti itu. Oh iya, berarti masih lama ya. Mudah-mudahan bisa segera Bu. Mudah-mudahan, ya. Ya, gitu aja Bu. Kami sangat menunggu Bu. Kami sangat menunggu ya. Terima kasih. Ya, sama. Berikutnya, silakan. Masih ada waktu lagi. Satu penanya lagi ya. Silakan dari kabupaten yang lain. Terkait Kusuka, Pak. Ya, gimana Pak? Ya, sekali lagi silakan, terkait Pak, dengan persyaratan Kusuka tadi, apakah persyaratan tadi harus sudah menerima kartunya apa sudah terdaftar gitu Pak? Ya. Masalahnya di sini yang sudah menerima kartu itu hanya kecil sekali persentasenya. Oh ya. Oke, itu aja Pak. Silakan Bu Irma. Oke, jadi syaratnya adalah terdaftar Kusuka. Dalam arti tapi valid, sudah valid Pak. Dalam artian kalau belum punya kartunya, dalam artian kartunya belum dicetak, bisa Kusukanya dilampirkan. Atau di situ status valid. Yang kan kita sekarang di satu data kita bisa ngecek ya Pak. Kita masukkan nomor KTP langsung di situ muncul ya Pak statusnya seperti apa. Bahwa satu data menyatakan bahwa nomor KTP sekian atas nama sekian sudah dinyatakan valid. Nah, itu bisa dilampirkan di formnya seperti itu. Terima kasih. Itu Pak. Oke, sudah jelas ya. Masih ada lagi Bapak Ibu yang lain? Ingin ditanyakan atau sudah cukup? Gimana Bu Irma? Masih ada lagi Bu yang ingin disampaikan? Silakan. Bapak Ibu nanti dalam waktu dekat kami juga akan melakukan sosialisasi bersama dengan dinas juga. Nanti mungkin yang sudah tergabung di grup asuransi bisa mendaftar. Dan walaupun seperti itu juga kami sudah ada grup, jadi yang memang hal-hal yang mau ditanyakan baik terkait usulan maupun terkait klaim silakan langsung disampaikan kepada kami. Seperti itu. Mungkin seperti itu Pak Asep. Ya. Oke, saya kira cukup ya Bu Irma ya. Iya, silakan. Untuk Zoom meeting pada hari ini saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih pada Ibu Irma narasumber yang sudah menyampaikan informasi yang sangat penting untuk Bapak Ibu penyuluh perikanan. Tentunya ini nanti bisa diteruskan ke kelompok binaannya masing-masing ya. Mungkin nanti bisa diusulkan untuk bisa mendapatkan bantuan asuransi budidaya ikan kecil. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kekurangan dan hal yang kurang berkenan. Untuk informasi lebih lanjut mungkin kita akan komunikasi melalui WA Group ya, atau melalui email. Mungkin nanti ada hal-hal yang di sini Bapak Ibu belum bisa disampaikan. Mungkin pada kesempatan yang lain juga kami mohon bantuan Bu Irma juga, mungkin nanti ada pertanyaan susulan mungkin yang perlu juga kita respon. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sebelum kami tutup, ini ada hiburan sedikit ya dari kita ini. Oh gitu. Ada hiburan.
Iya. Ini kita buat iseng-iseng di rumah untuk menghilangkan kejenuhan gitu kan, kerja di rumah terus kita buat. Ini kita iseng-iseng aja, Bu. Mungkin itu ya, Bapak Ibu, kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu sekalian. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kita semua. Ini itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kita akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi nanti kita bisa share di grup ya. Terima kasih. Ini video yang dibuat Puslat lo ya. Iseng-iseng kita buat. Salam, Pak. Ibu, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Selamat. Sampai ketemu lagi. Hormat. Hormat. Ya, Assalamualaikum.
kita sendiri. Segala padamu ada di namun semua ini milik kita. Rumah kita sendiri. Lebih baik ini. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa. Rumah kita sendiri. Semuanya ada di sini. Rumah kita.